Saya bilang toh, Lalu Nabi gimana? Abraham pun sempat dituhankan kepada umat-umatnya. Siapa umatnya menuhankan Abraham? Gini, kita ingin cerita gini. Nabi Kan Musa asal ngomong aja ini burung beo. Kenapa umatnya Nabi Musa tidak mau mengakui Yesus? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Memang Mereka percaya kepada Nabi memang Musa. ketika Yesus datang di tengah-tengah umatnya, dia ngajarkan dirinya disembah. Dia tidak pernah meminta disembah. Nah, terus kenapa Anda menyembah? Karena memang kan yang tertulis. Nah, itu yang itulah kamu ku bilang. Sekarang Ada. gini bang. Sekarang Abang- lagi. Udah, sekarang. abang Habis masuk itu saya sekolah. ngomong, begitu saya ngomong, sekarang Abang gini masuk bang. sekolah. Begitu saya ngomong, Matematika, sekarang gini bang. Diajar PPKN nyamunya di mana? Yesus Udahlah. hakim yang adil. Dia hakim yang adil. Amin. Mau- Amin. Nah, sekarang baca Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataannya sembahlah aku? Ada. Siapa yang menolak dia? Lah, dia mengatakan dia rasul. Yang menolak dia siapa, Bang? Anda. Tidak. Loh, buktinya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Ayo. Umat Israel secara apa? Secara apa? Secara menyamar lagi, serigala nyamar Israel. Secara iman. Secara iman. Karena kita mengikuti Alkitab Israel. Loh, inilah yang Yesus katakan, saudaraku. Inilah yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dia sampaikan kepada murid-muridnya orang Yahudi, wahai murid-muridku orang Yahudi, apa paman, dengarkanlah suaraku ini, iya paman, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, iya paman, yang datang menyamar seperti serigala. Artinya pada masa Yesus pergi, murid-muridnya akan didatangi nabi-nabi palsu. Siapa itu? Pendiri agamamu. Makanya pendiri agamamu dari buahnya, kata Yesus, kamu bisa melihat mereka. Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat demi namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tanda nabi palsu. Siapa mereka? Tapi hatinya kotor kan itu. Setelah Yesus memang siapa yang Siapa bernubuat? mereka? Kristen. Kenapa susah kalian untuk paham itu? Kenapa? Kenapa kira-kira susah? Karena setiap hari Anda makan babi, makan anjing, makan monyet, makan pararang, makan padale. Kenapa bisa demikian? Tertutup sudah lemak babi dalam hati kalian itu, sampai otak kalian itu nggak berfungsi. Makan semua. Hah? Kenapa bisa abang semua bicara begitu, bilang kami makan semua? Lah, kan begitu yang kulihat di pasar-pasar orang Kristen. Kok coba lagi ada? Bah, sekarang gini bang, emang Dengarkan abang saya. tidak perlu pertanggungjawabkan apa yang abang bicara, bilang kami makan semua. Loh, yang makan babi agama apa? Oh sorry bang, kita bicara begini. Kristen. Islam pun kan berbeda-beda. Kristen juga. Jangan berbeda-beda. bawa Islam. Saya belum selesai loh tadi. Belum Ya, selesai. gini, Bang, Ketika gini, saudara Bang. Esther bertanya, Ini saya kan belum berbeda selesai. juga. Tapi ini Ada ceria yang sekali makan nih saat ini, balau mante. makan. Saya belum selesai loh. Balo-balan. 1 menit, izinkan saya. Jadi ketika kemudian ajaran Nabi Isa ditolak dia ingin dibunuh oleh orang sebangsanya. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, ingin dibunuh. Maka Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit ajaran Nabi Isa, datanglah ini serigala. Serigala ini nyamar, ganas mereka, mengambil ajaran-ajaran Nabi Isa, diperbaiki, dipermak, direvisi, di segala macam. Akhirnya dijual kemana? Roma. Dijadikan sebagai agama Katolik. Jadilah itu turun-temurun menjadi kalian pengikutnya. Setelah itu di abad ke-7 datanglah kemudian Nabi diutus untuk meluruskan ajaran yang Nabi Isa yang dibengkokkan. Yang mana hasil pembengkokannya adalah agama Anda. Islam datang itu karena untuk meluruskan kalian. Jadi kalau kami membahas agama kalian pantas, kalian membahas agama kami tidak pantas. Oh gitu bang. Iya, karena ibaratnya Yahudi adalah orde lama, Nasrani adalah orde baru,
Islam adalah reformasi. Orde lama tidak akan berbicara mengenai orde baru tidak berbicara reformasi, tapi kemudian orde baru bisa berbicara orde lama, reformasi bicara orde lama, orde baru. Jadi Islam mencakup semuanya. Jadi kalau Islam berbicara tentang kalian, jangan kalian marah. 3 tahap Oh bang, ya iya, 3 tahap. betul bang, betul. Gitu dong. Saya sudah paham bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Besok bikin onde-onde ya. Yang pertama itu kan punya dosa, jadi bisa diungkit. Maksudnya apa? Ibaratnya gini bang, antara kita kan namanya yang lahir duluan dan yang tidak lahir duluan kan ibaratnya begini. Kita punya dosa mungkin bisa diungkit. Yang lahir kita kemudian kan mungkin tidak bisa diungkit. Jadi ibaratnya kan kita Kristen yang terus diungkit. Ya, kan reformasi berbicara orde lama, orde baru. Sekarang permasalahannya adalah salah Onde-onde saja bang. Oh iya, enggak begini saudara, gini. Gini, dengarkan saya. Jadi gini. Siap. Begini. Orang-orang yang hidup dan mati di orde lama itu adalah itu urusannya dengan Allah. Orang-orang yang hidup di masa orde baru, di situ ada yang taat kepada Yesus, ada yang tidak taat, itu urusannya dengan Allah. Kalian ini yang bermasalah sekarang. Karena kenapa? Kalian hidup di masa reformasi, tapi pola hidup kalian, pikiran kalian, cara hidup kalian itu masih orde lama, orde baru. Sementara sekarang sudah zamannya orde reformasi. Ini yang Akhir zaman. iya, makanya hidup kalian itu sudah tidak selaras lagi. 3 Tuhan, di Indonesia cuma 1 Tuhan. Kalian 3 Tuhan, tidak cocok kan? Ayo. 1 Tuhan. Bagaimana 1 Tuhan? Bagaimana 1 Tuhan? Di surga ada berapa bersaksi? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di agama kalian di surga. Dalilnya ada. Bagaimana ada mengatakan 1? Kalau sebagai manusia, fitrah manusia memang sebelum kita itu menjadi manusia makhluk fisik, kita memang sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Memang kita sudah bersaksi bahwa kita ini meskipun tidak punya agama, hati kita dan akal kita itu sudah disetting untuk bertuhan. 1. Agamalah yang kemudian mengalihkan kita beriman kepada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan kakek, Tuhan burung merpati, Tuhan inilah, itulah, dan lak. Itu, tapi hati kita selalu mengatakan 1 Tuhan itu pasti 1, tidak mungkin 2. Itu nurani kemanusiaan kita, meskipun kita tidak punya agama. Makanya orang ateis pun percaya Tuhan itu ada. Tapi fakta sekarang, biar mulut Anda robek sampai kuping Anda mengatakan Tuhan Anda 1, agama Anda mengatakan 3. Susah itu bang. Coba ke Wahyu dulu bang, Wahyu. Wahyu mana? Kalau Anda lari ke Wahyu saudaraku, di situ ada 7 dewa. Wahyu 5 nomor 7. Baca. Wahyu 5 nomor 7. Jangan lari ke Wahyu bang, itu sudah akhir, jangan lari ke Wahyu itu. Enggak, supaya Anda tahu bahwa di dalam kitab saudara, Tuhannya Kristen itu dewanya ada 7. Lalu datanglah anak domba itu. Wahyu 5 nomor 6. Nomor 6 ya teman-teman. Iya. Nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh dewa yang diutus ke seluruh bumi. Jedar. Dewa yang pertama Yesus. Dewa yang kedua burung merpati. Nah, yang kelima mana? Mati meja. Ayo, mana dewamu yang 5 ini mana? Jangan-jangan yang menjadi bom-bom. Berarti sekarang begini bang. Mega. Bang kan, Mati meja. Sekarangnya kita cerita gini aja. Ada 7 dewa, mana dewa ini mana? Mana dewa ini yang 7? 1 Yesus, dewa Yesus. 2 dewa burung merpati. Yang ketiga dewa bapak lah, Brahma, anggaplah ini yang 4-nya mana? Yesus. Apa Yesus? Dewa Paulus. Mati meja. Balas ya anak-anak. Yang mana? Mana dewa-dewamu ini? Mana dewa-dewamu ini mana? Karena di situ dikatakan aku melihat. Kalau dia sudah mengatakan aku melihat dalam bahasa Yunani, jelas dia katakan oida. Oida itu artinya biji matanya. Nah, cini kinjo dewa, iya. Dilihat itu dewanya.
Aku melihat. Berarti dia melihat dewa. Ada 7 dewa yang diutus ke bumi. Ayo, Bapak. Oke. Kemudian Gini aja, Bang. Yesus. Kita beragama itu. Kemudian Bang, itu aja. burung merpati. 4-nya yang mana? Malah melak jarak ini. Kita lihat kita punya. Mati bija. Makin kita punya, masing-masing kita punya Alkitab lah. Lah ini kitabmu yang dibacakan. Dan merujuk ke Alkitab, abang merujuk ke Al-Quran. Kalau merujuk ke Al-Quran, Anda jadi bubur. Wah, Kalau merujuk ke Bible, aku adalah Gini, Bang. Anda jadi capcay. Hancur. Di Al-Quran Aku adalah sudah Alfa dan ngomong, Omega. agamamu agamaku. yang sudah ada. Nah, apa? Agamamu ini dibahas dengan agamaku, anak bau. Jangan ku ribut. Kita tidak bahas di agamanya orang. Ini Bang, makanya kan dibilang, di Al-Quran sudah bilang, agamamu agamaku. Janganlah kau menyerang Allah seseorang. Alamilaing. Itu kamu sudah menyerang lagi agamaku tuh. Kau bawa lagi Allah. Padahal jelas-jelas Tuhanmu itu dewa. Ada saya menyerang. Bang. Kau bilang Allah. Dari mana kau dapat kata Allah itu? Ini terserah Tommy melang. Makanya siksa kau toh. Siksa. Iya, karena agamamu itu bertentangan dengan akalmu, anak bau. Jangan begitu abangku. Maksudnya Alfa dan Omega kita dulu. Bang. beragama menurut Alfa dan Omega itu apa artinya? Alfa itu artinya tidak ada sama sekali artinya alfa itu. Alfa itu bahasa Yunani, itu alfabet Yunani, huruf A. Apa itu A? Sudah ada. Omega pun itu yang dibilang ya. Apa artinya A? Apa artinya A? Tidak terlihat. Dan yang Omega itu adalah alfabet O. Jadi hanya AO. Yesus berkata, aku adalah AO. AO. dengar dulu aku. Bang. Tarsan dia, Tarsan. Enggak, dengar dulu. Abangku, Jampi juga begitu Yesus abangku. Karena kan berkata, di Islam kan aku mengajarkan adalah Alfa dan juga Omega. bilang Nabi Isa kan diimani. Janganlah Yang diejek. sudah ada. Siapa yang mengejek? Dia katakan saudara Esther, dan Alfa dan Omega. Alfa itu tidak ada artinya. Iya abangku. Alfa kalau Anda mengatakan awal, salah. Awal dalam bahasa Yunani itu arke, kai, dan telos, akhir. Karena Itu baru memang artinya Alkitab- aku dan akulah awal dan akhir. Ya kita memang Maha ada kan Kuasa. itu yang Nah, mengatakan. tapi tidak dikatakan sebagai arke, tidak dikatakan telos, di situ dikatakan ao. Apa artinya ao? Ao. Itu kan bicara kalau kita cerita Bang. Gimana ceritanya saudara-saudara saya ini? Alfa dan Omega. Inilah, Nah, itu Bang. lagi Alfa dan Omega. Alfa itu bukan artinya awal. Iyalah yang sudah ada awal, yang ada dan yang akan datang. AO itu bukan artinya itu. Itu salah terjemahan, Pak Man. Bukan itu. Dalam bahasa Abang Suma, Yang intinya kan Maha itu Kuasa. dibilang kalau Allah Maha tidak Maha. bisa maha kuasa. Bagaimana caranya maha kuasa? Nah, dia dibunuh kamase. Awe, mama Nama rupa. Kalau maha kuasa itu tidak lapar, tidak tidur, tidak ketakutan. Itu baru namanya maha kuasa dong. Ketakutan. Dia bangkit kembali dong. Kalau bangkit kembali itu selevel suster ngesot, Susana, si manis jembatan Ancol. Itu bukan Tuhan, itu sifat-sifat makhluk, paman. Tuhan tidak begitu. Itu dewa yang Anda maksud, kayak Hercules. Itu Zeus, Krishna. Nah, itu dewa. Udahlah Bang, sampai akhir zaman pun juga tidak akan selesai perdebatan. Karena Anda coba begini. Kita sudah terlalu panjang. Coba Anda loloskan diri Anda berdua dari Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3. Coba loloskan diri Anda bahwa Anda bukanlah penghuni neraka. Gimana caranya? Coba. Coba baca bang, baca bang. Aku baca ya. Baca. Oke. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya, orang Yahudi. Dari mana abang bisa bicara begitu? Kan tertulis di situ. Kan terus di situ, tapi kan itu kan pemahaman abang. Dulu loh, saling perkuci dokrai, dengerin dulu. Kan tertulis begitu. Terus bang. Iya tertulis begitu, tapi kan pemahamannya abang bahwa nabi-nabi palsu itu murid-murid Yesus. Bukan. Nabi palsu itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itulah nabi palsu itu.
pendeta, pastor-pastor, penatua, itulah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu yang dimaksud Yesus. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Nah, tidak mungkin kata Yesus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Jadi kata Yesus, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah dari nabi palsu itu bisa kita kenal. Satu, Ya. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau itu bang salah, itu kan Artinya, Bang, itu tidak salah tahu caranya nama bang susah. bicara. Sekarang yang saya tanya, Kita kan ngomong begini bang. sekarang saya tanya, tunggu, Kan diam kau dulu, diam yang dulu. menyebut aku Tuhan, yang aku masukkan ke surga. Tapi hendaklah engkau yang berbuat Berbuat apa? semau. Ngarang bebas kau. Kau jadi Yesus Ini, juga. Bang. Kau bikin juga lagi firman baru, gantikan Paulus. Nah, inilah kau jadi nabi palsu juga. Gini bang. Nabi bukan. palsu juga kamu itu. Bukan bang, coba baca baik-baik. Bukanlah kau yang menyebutku Tuhan, melainkan kau yang melakukan kehendak daripada Bapa. Tuhan Allahku. Nah, sekarang mana kehendak Bapa? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama bang. Ah, kena kau kan? Ayo, masih mau kau datang besok? Boleh lah bang. Masih mau datang besok? Kehendak Bapa itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa perjanjian lama berarti tauhid, sholat, puasa, zakat, itu puasa sunat, itu semua khitan, itu kehendak Bapa. Berarti kalau mau mengikuti kehendak Bapa harus menjadi Islam, Sekarang saya kembalikan ke abang. bukan jadi Kristen. Ke abang. Bapak Abang kan benar. bilang Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini teman kita yang satu ini kayak botol bocor. Kamu diam. Tidak bang. Gini. Kan abang bilang. Kehendak Bapak itu Di Alkitab kebenaran. itu tidak sesuai. Iya, dengan- kebenaran, betul kebenaran. Sekarang apa kebenarannya menyembah manusia? Mana dalilnya? Begini. Dalil kebenarannya di mana? Perjanjian lama itu ada namanya Ngomong aja terus ini anak bau. ada namanya zakat. Memang betul ada itu, saya tidak bohong. Ada. Iya, ada. makanya aku bilang. Ada. Tapi saya mau tanya abang, di perjanjian lama itu ada tidak yang namanya itu disebutkan Muslim atau Ada. Islam? Di mana bang? Muslim itu apa? Berserah diri kan? Gini bang, kalau abang bilang memang Lari lagi abang begini itu begitu, Muslim sekarang sudah begini ada. begitu. Gini bang, kalau bilang Muslim sudah ada sejak Abraham, jadi Nabi Muhammad datang itu membawa apa? Nabi Muhammad datang mengajarkan, menyempurnakan ajaran para nabi. Nah, Apa? Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan. Di surat di Al-Qur'an sudah jelaskan bahwa Nabi Apa? Muhammad yang membawa. Iya, Nabi Muhammad yang menyempurnakan semua ajaran para nabi. Dan agama yang Nabi Muhammad datang bawakan kan Muslim, betul tidak bangku? Bukan. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu Muslim. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa itu Muslim. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa itu Muslim. Muslim artinya orang yang menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu Muslim. Islam adalah hukum-hukum perintah Tuhannya. Jadi siapa yang mengikuti perintah Tuhan, dia Muslim. Ketika Nabi Abraham datang, dia membawa perintah Tuhan. Bersunatlah kalian. Itu perintah Tuhan. Saya lebih cocok gini bang, kalau abang ngomong begini, semua nabi-nabi daripada nabi pertama sampai nabi terakhir itu mengajarkan perintah Tuhan. Kita diajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tidak perlu kita ibaratnya mengikuti
kita cuma contoh mencontoh saja. Umpamanya begini, Nabi Isa contohkan kita harus menyembah seperti ini, Nabi Abraham contohnya seperti ini, Nabi Musa begini. Jadi kita sebenarnya terus terang tidak perlulah ibaratnya kita satu agama, yang penting menyembah dan satu Tuhan. Oh, bukan begitu. Di awal tadi kan saya sudah katakan Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak ada di Alkitab itu tidak ada. Matius 5 nomor 20, burung beo. Tak ada lah bang. Matius 5 nomor 20 sudah kusebutkan pun. Tak ada nama agama di situ bang. Ada. La haula wala quwata illa billah. Mengajarkan soleh. Gimana? Tak ada bang, tak ada bang. Itu kan untuk mengajarkan kesolehan. Nah, orang soleh itu apa? Orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang soleh, orang yang mendengarkan didikan Tuhan, setia, taat, runut, runtun dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah sekarang bang, coba ajarkan saya tuh 10 perintah Tuhan, ibaratnya bisa kita ikuti. 10 perintah Tuhan itu sudah batal di Kristen, tidak boleh lagi kalian lakukan. Haram hukumnya kalian lakukan itu. Tak boleh. Berarti makan babi boleh lah bang. Boleh orang Kristen, karena Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kan udah aku bilang kalian itu penyembah dewa. Jadi abang bilang tadi Tuhan sudah membatalkan. Bukan Tuhan yang membatalkan, pendiri agamamu Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Abang ini mencela-mencela. Tadi abang bilang Tuhan sudah membatalkan Tauratnya. Tuhanmu Paulus yang membatalkan itu. Saya tidak mentuhankan Paulus abangku. Apa? Saya tidak mentuhankan Paulus. Kalau kau tidak mentuhankan Paulus, siapa yang mengajarkanmu makan babi? Makanya dari tadi saya mau ngomong, emang semua Kristen itu makan babi atau Enak. tidak? Nah, itu karena enak katanya. Itu ada. Kau sendiri dibawamu tuh, cungkil kepalanya tuh, katok kepalanya dari atas. Hei, kenapa kau bilang babi enak? Katok kepalanya pakai kaki, itu dibawamu tuh. Gini bang. Saya Gini ngomong bang, gitu bang, sesuatu. gini bang, gitu bang, gitu bang, gini bang. Nanti ku ciptakan lagu judulnya gini bang. Bang, abang kan dari Sulawesi Selatan. Bapak saya juga dari Sulawesi Selatan, asli Bone. Makanya saya heran kenapa ada orang Bugis menyembah dewa. Gini bang. Nama saya kan Nasrani. Bapak saya itu namanya, bapak saya kan Muslim. Berduka cili. Gini bang, kita kan namanya Gini, Bang. lahir ke dunia. Dia Muslim, Kita tidak bisa dia menentukan. Bapaknya. Bapakku Muslim, boleh dicek. Saya sepupu dengan Pak Asmawi Syam, boleh dicek. Kau bikin malu orang Sulawesi Selatan kau. Itu urusan Bang, namanya kepercayaan kan bang. Walaupun dari Arab pun, kalau dia mau niat Nasrani kan. Iya, nah tidak sekarang masalah. permasalahannya, setelah Anda tahu tanda-tanda nabi palsu itu ada pada diri Anda masih mau di situ? Ih, tapi kan saya tidak meyakini bang. Apa ada yang putus Abang memang bilang, rupanya ya. Nabi palsu itu Paulus, Yohanes. Loh, Nah sementara itu bukan. Ya Allah ya Karim, Yakini ya nih. Allah. penyembah otaknya, penyembah manusia. Gini bang. Benar-benar Gini, Bang. Al-Quran ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gini bang. Loh, Saudaraku, saya ini menghibahkan waktuku sampai jam segini loh, mengajarin kamu. Amin. Coba, tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai Oke bang. Masa Anda tidak sadari itu? Beleng-beleng. Syukran. Sekarang kita ngomong secara logika saja bang, toh? Apalagi logika, hancur kamu itu. Iya, begini aja bang. Anak-anak lahir ke dunia, Aku mau bertanya dulu bang. Tunggu saudara Esther, biar dulu ada akal. Aku suka kalau dia bawa akal. Gimana? Anak-anak lahir. Logika, bang. Anak-anak lahir Anak-anak terus. lahir ke dunia, SD, SMP, SMA belum tentu dia hafal semua dia punya pelajaran bang. Dan Oke. belum tentu dia tahu semua jalannya. Makanya begini bang, saya belajar dari abang. Janganlah abang ibaratnya mencerca saya, menghina saya, yang ibaratnya saya takutnya makin benci. Ya, saya justru mengatakan kepada saudara saya ini,
Kita kan Apakah sharing. Anda tidak sadari gitu loh? Anda membawa akal. Sabar, gantian. Gantian kita. Oke. Kalau waktu kita masih anak-anak, Dek, masih kecil, apa yang disuguhkan orang tua kita itu yang kita makan. Betul? Betul sekali bang. Nah, apa baju yang kita kasih dibelikan kita pakai, betul? Pakai. Nah, Betul. sekarang begitu meranjak besar 10 tahun, begitu mau makan kita sudah bisa memilih, betul? Betul. Kalau kita dikasih makanan yang kita tidak suka kita nangis, betul? Betul. Kalau kita dikasih baju yang kita tidak suka kita tolak, betul? Betul. Semakin besar pilihan dibebaskan kemudian oleh orang tua kita, termasuk milih calon istri dan seterusnya, betul? Betul. Tapi kenapa giliran mencari Tuhan kamu tidak mau milih? Kenapa? Karena begitu bang. Kenapa? Bilang dari awal. Kenapa kamu tidak memilih? Makan dikasih begini-begini. Seperti begini bang. Dengar dulu. Kenapa kamu tidak memilih? Kenapa yang lain kamu pilih? Kenapa giliran kebenaran kamu tidak mau pilih? Kenapa kamu nggak mau cari? Kenapa? Aduh, dengar dulu bang toh. Apa saya bilang? Saya punya bapak Muslim. Saya punya Apalagi mama- bapaknya Muslim. Dengar dulu bang. Kenapa nggak ikut ke bapak? Nah, Karena dengar dulu, Bang. agamanya bapak masuk akal. Dengar dulu bang. Begini. Mama saya Nasrani, tapi mama saya Kristen, bukan Nasrani, Kristen. Ya, Kristen. Tidak pernah dia menyajikan kami itu makanan kayak anjing, babi. Karena kenapa, Mama? Saya punya orang tua. Semua halal kok. Dia Di agamamu semua halal. orang tua laki-laki. Makanya kenapa saya besar saya tidak makan itu namanya babi dan anjing? Karena saya tidak terbiasa seperti abang semua Itu bilang. urusanmu. Nah, itu kan oknum, tapi kalau saudara Kristen kita itu kan makanan paling enak itu oknum kamu Minta maaf, aja. Bang. Minta maaf bang, itu kan seperti abang bilang. Apa yang disuguhkan dengan orang tua mulai dari kecil itu yang kita pakai. Makanya saya bilang bang, saya Kristen tapi saya tidak makan babi, tidak makan anjing. Karena kenapa? Itu Orang tua oknum. saya tidak pernah Kalau di sebutkan. dalam kitabmu semua halal bagiku, tapi Di dalam aku kitab. tidak mau Iya, di diperhamba dalam oleh kitab. suatu apapun. Itu dalam kitabmu semua boleh. Dalam kitab itu semua boleh. Makanya tapi kan tidak semua yang ada di Alkitab boleh kita ibaratnya. berarti begini, Anda Bang. tidak taati kitab Anda sendiri. Sekarang ada gini bang, kalau kitab Anda bilang mengatakan bisa makan tai babi, masa kita mau makan tai babi? Loh, Nih, kalau perintah dari Tuhan, Itu kan bukan perintah dari Tuhan, kan saya bilang kita secara logika bang. makanya Kita jangan kau kitabkan kitab yang bukan dari Tuhan, dari wartawan kau kitabmu itu. Saya gini bang, namanya kita dari kamu lahiriah. bilang gini. Banyak Aduh, kali sabar, ngomongin. Bang. Oknum. Kita maksudnya begini, kita lahir. Bagus ini, kalau dia di kampus ini lama dilempari dosen keluar. Memang bang, saya betul, saya cuma lulusan SMP. Enggak, caramu berdialog justru kayak anak organisasi yang baru bakka. Baru belajar Oke lah, Bang. organisasi. Bagus juga lah kalau abang ngasih saya tuh. Hanya masih saya bang, secara logika dan secara alim Terus alatnya kita bicara apapun yang kita disajikan ya kita makan, kita pakai dan kita terus gunakan. kenapa giliran Tuhan kamu begitu besar kamu ndak milih? Aduh, gini Aduh. bang, nih. Ah. Itu yang dibilang bang, kita namanya mencari kepercayaan itu susah bang. Makanya dari saya masuk Kenapa di baca susah? Abang. Mencari Gini, Bang. kepercayaan itu pakai akal. Gini bang. Kok susah? Kalau gini bang, kalau abang mau saya masuk ke daerahnya abang harus ibaratkan bagaimana merayu saya secara bijaksana. Oh, bukan. Abang maki-maki saya bilang kau begini, kau kafir, kau begini, kau begini. Bukan. Salah bang. Bukan begitu. Orang dulu Nabi Musa diperintahkan membunuh. Coba kau baca di Perjanjian Lama. Bunuhlah. Kenapa Tuhan memerintahkan orang itu dibunuh? Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka hidup mengotori bumi hanya jadi sampah. Maka mereka diperintahkan dibunuh. Umat Islam tidak begitu amat. Meskipun risalah kenabian pada Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa, tapi tidak sekejam Nabi Musa perintahnya. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang dibantu oleh alat-alat untuk mengenal Tuhan. Ada komputer, ada internet. Tapi kamu yang ngeyel jadi susah nggak sampai kebenaran. Orang Nabi Musa pun walaupun dikatakan bilang bunuh, Nabi Musa tidak membunuh. mati dia.
Dalilnya di dalam kitab yang kamu pegang itu, bunuhlah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Iya. Betul, tapi kan Nabi Musa tidak membunuh, Bang. Ibaratnya begini nih. Pembantaian besar-besarnya kan pada saat Nabi Musa melarikan diri. Dan Tuhan menutup laut. Cuman 2 itu yang kamu pelajari. Kamu tidak pelajari yang lain. Hanya Nabi Musa sendiri. Nah sekarang kamu mengatakan susah untuk mencari kebenaran itu, ya kan? Gimana kalau egomu itu kamu bawa ke alam kubur? Lalu nanti kau mengadu. Begitu kamu didatangi oleh malaikat, wahai pengikut dewa, bangkitlah. Siapa yang membuat wajahmu hitam lebam, matamu keluar menggantung sudah 2 meter dari kepalamu? Ada apa kau ini? Kalau dari bahasanya Abang itu tidak masuk akal, Bang, karena ibaratnya saya dikelilingi muslim juga tidak begitu. Walaupun kita meninggal dalam keadaan muslim, kita akan ditanya siapa Tuhanmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini perumpamaan beleng-beleng juga memang. Kenapa begini? Abang kan nyambung. Dendam itu deh, nggak ada gunanya juga. Aduh, udahlah, kayaknya tidak ada manfaatnya kita diskusi kayaknya. Ada yang bikin capek. Abang tidak mau perumpamaan. Tiba abang mau perumpamaan, abang seolah bilang aja, Bang, ya. benar. Iya, payah ini temannya. Minta maaf ini, Bang. Saya bukan. Ini kita. Saya tidaklah ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tugas saya cuma memberi peringatan. Saya tidak ada paksaan. Anda naik di komal saya, bertanya tentang apapun, kita saling jawab. Ya, siap, Bang. Cara siap, Bang. saya menyampaikan memang begitu. Kadang menggunakan perumpamaan, kadang menggunakan lelucon. Karena ini sudah jam berapa ini? Ini jam 2 lewat ini, Bung. Kalau saya menjelaskan begini, nanti kamu kalau di Hanya dalam maksudnya kubur. saya, Bang, begini. Ibaratnya begini, Bang. Kita seperti cowok dan cewek. Bagaimana itu Udahlah, ibarat dari cowok tadi. itu bisa ibaratnya mau mengenal cewek ini, ibaratnya kan bukan yang kekerasan, Ibarat. bukan hinaan. Coba abang lebih abang lebih refresh, abang lebih kata-katanya lebih enak supaya Tapi kita ada pertanyaanku satu, Bang. Iya, ajarannya silakan. Abang semua ini enak kita dengar. Saya, Bang, paling sukar masuk surga, Bang. Payah. Kenapa? Karena di surga itu tak seorang pun bisa masuk yang najis, yang Betul. kotor, Betul. yang berdosa. Betul. Harus yang suci, yang kudus, Betul. seperti Allah, seperti Tuhan. Terus? Tuhan itu tidak perlu dibilang suci. Nah, itu pasti. Ini satu burung beo, bukan nih gilirannya masih juga ngomong. Sorry bang. Cuma sorry bang. Tapi kalau di Tuhanlah yang kudus. iya, tapi kalau di Islam, Bung, dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu pada saat dibangkitkan kemudian dari kematian, orang di pada mahsyar itu dikumpulkan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa manusia ketika mereka hidup di dunia. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini di Islam gitu. Jadi makanya di Islam itu begitu mereka ibadah selalu minta kemudian diselamatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umat Islam akui diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Mana jalan lurus itu? Yaitu jalan Isa. bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang
sesat. Jalan lurus itu adalah jalan orang yang beri nikmat keselamatan. Orang yang diberi nikmat keselamatan itu adalah ketika mereka melakukan dosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, khilaf, bertobat, istighfar, istighfar, mengikuti jalan para nabi. Itu, jadi di Islam itu dikatakan pada hari kebangkitan nanti, barang siapa kemudian beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dalam kehidupannya, berupaya melakukan kebaikan meskipun ada dosa, tapi berupaya untuk menghindari dosa, berdoa, bertaubat, berupaya bertobat, dan seterusnya. Kata Allah, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jelas tuh. Tuhan berbelas kasihan gitu. Ya, Tuhan makasih. Cuman di Islam, satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosanya orang Kristen, karena menyembah bukan kepada Allah. Mereka berbuat baik, orang Kristen berbuat baik, orang Kristen berbuat menolong orang dan seterusnya, tapi mereka menyembah kepada dewa. Ya percuma amalannya. Kita menyembah kepada Tuhan, Bang. Tuhan yang mana yang Anda sembah? Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu pengakuan di mulut, prakteknya? Lah, memang nyata, Bang. Siapa yang Anda sembah? Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa namanya? Jawab bro, jujur bro, siapa namanya bro? Yesus yang datang kembali. Nah itu dia. Itu. Yesus itu manusia, Paman Sam, jelmaan dewa. Dengar dulu aku, Bang. Iya, saya dengarkan. Yesus bukan nabi. Kalau menurut Islam, Aku Itu udah dibahas tadi. Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang ada, Oke. dan yang akan datang, yang Oke. Maha Kuasa. Oke. Saya tanya dulu. Apakah Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan? Iya, betul. Oke, betul. Apakah Tuhan itu bisa dimatikan, bisa dihidupkan? Terserah dia sendiri. Nah, itu mulai ngaco kan? Mulai otak Anda sudah mulai rusak. Ini pengaruh apa pagan? Bagaimana mungkin kemudian Tuhan bisa mati, bisa hidup? Kan tubuhnya aja yang mati nanti. Itu berarti Anda melantik makhluk menjadi Tuhan. Anda yang melantik makhluk itu menjadi Tuhan. Pada proses yang sebenarnya Tuhan itu bukan makhluk, maka dia mustahil mati. Karena Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha itu tidak ada ke bawah. Maha itu segala-galanya di atas. Kalau dia hidup berarti dia maha hidup, artinya tidak pernah mati. Kalau dia maha kuasa, kalau dia kuasa ditambah maha berarti dia kuasa, tidak pernah tidak maha kuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia maha kuasa? Tidak. Yesus kan beda, Yesus, Bang. Yesus adalah Kristus yang menjadi daging. Apa sih kamu ini? Apa sih saudaraku ini? Yesus ini siapa sih? Yesus adalah Malam bang, malam. Roh Kudus. Roh Kudus itu juga bukan Tuhan. Roh Kudus itu makhluk. La haula wala quwata illa billah. Ini dewa beneran, dewa asli nih. Halo, dewa. Tuhan adalah roh. Oh, bukan dewa Kalau asli. Tuhan adalah roh, berarti itu Allah adalah Bapa. dewa. Roh itu dewa. Bukan semuanya dewa. Dewa sih. Loh, sekarang begini. Apakah roh itu bisa diciptakan? Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Berarti roh bukan Tuhan, karena roh bisa diciptakan. Jadi Tuhan apa? Tuhan itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, ya. Roh itu ciptaan, roh itu makhluk. Zakaria 12 nomor 1. Dialah Allah yang menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Jadi mungkin mana? Dia pencipta kan itu ya. Iya, Tuhan itu pencipta, sedangkan roh itu ciptaan.
Jadi kalau Anda menyembah roh, salah. Anda sesat. Saya beda, saya menyembah roh yang maha kuasa. Tidak ada roh maha kuasa, Bung. Mana ada makhluk maha kuasa? Yang maha kuasa itu Tuhan. Roh itu bukan Tuhan. Tuhan Para yang maha kuasa. rusak ini orang ini. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu makhluk. Berapa kali harus pamanmu ini bilang? Bang Suma, Kali diulang-ulang. Bang Suma undur diri dulu. Itu animisme. Kalau menyembah roh itu animisme. Penyembah roh itulah tadi Tuhanmu. 7 roh dewa yang diutus ke bumi. Bang Suma. Ya. Diri dulu. Tidur maki, renungkan gitu Matius 7:15 sampai nomor 20. Siap abangku. Baca nanti itu. Dengerin dulu gua. Baca nanti itu, kemudian siapkan kunci dongkrak ya. Oke. Abangku. Ya. Fallback ya? Ye. Iya. Lu banci kita tunduk. Makasih abangku. Ya, sama-sama, Dek. Belajar kok lagi tuh Matius 7 ya, 15 sampai 23. Siap abangku. Siap abangku. Tapi Nanti kita jangan-jangan di sepakat Makassar ya. abangku. Yesus Di adalah Makassar adil ya. ketemu kita Iya. cerita lagi abangku. Oke, bosku. Jangan ada dendam lah. Namanya kita. Yo, tidak ada dendam. Memang suara saya begini kalau ngajar. Saya memang kalau lagi Tinggal sisa Pak Esther nih. Gimana Pak Esther? Mana Pak? Masih adem. Sementara ya undur dulu kita ya. Lain kali aja ya. Dan akhirnya. Iya. Oke, Thank you. thank you. Pikirkan lagi tuh Pak Esther. Oke. Pikirkan lagi, pakai akal yang sehat ya Bang. Ya memang itu pendirian saya. Tapi kan giliran nanti ditanya, bisakah Tuhan itu mati dan hidup kembali? Tidak. Ngaco dia, nggak mau jawab. Bisa katanya tadi. Oh bisa. Menurut kehendaknya Bang. Ya, jadi kalau Tuhan mati yang menjaga alam semesta ini siapa dong? Roh. Lo kan mati tadi. Kehendaknya saja dia mau ke Amerika suka-sukanya dia terbang. Oh buset. Cus. Suka-suka yang terbang. Bahaya Bang ya. itu. Selamat Ya, malam Bang ya. Ya Bang. malam, Bang. Oke. Oke, Bang. namanya roh terbang ke sana kemari itu Casper. Saya tuyul saja. Kita naikkan lagi yang mau bisa. Ya, pilih-pilih di bawah. Sesa namija. Sesa kali kamase. Di bawah ada Cinta Laura, dinaikin Cinta Laura. Cinta Laura apa siapa? Cinta Kalora. Cinta Laura. Karena wah masih ada. Ada Stefanus nih. Stefanus, selamat pagi. Seventinus. Seventino ya. Seventinus Ben. Si Panoang bukan? Ya, kan dia kasih. Ya sekolah loh. Ya silakan Pak Ben. Bisa dengar saya? Ya semua saudara. Dengar. Semangat. Lanjut. Halo. Iya, halo. Iya, Bang. Halo. Masih selamat malam. Ramai sekali ya? Iya, rame. Oke. Kalau mau sepi ke kuburan Bang, sepi tuh. Ini ngomong-ngomong yang dipermasalahkan ini tadi apa? Enggak ada masalah Bang, enggak ada masalah. Oh, bagus. Tapi rame ya. Iya, Masalahnya rame. kenapa kau menuhankan manusia bang? Itu masalahmu. Beneran mau membuat masalah. Menuhankan manusia. Sejak kapan saya menuhankan manusia? Yesus itu manusia Bang. Memang. Tuhanmu kayak itu yang namanya Yesus. Gimana ya? Memang Dia mikir. enggak gini loh. Iya. Kalau kambing itu ngomong sama kucing kan nggak nyambung. Jadi untuk berbicara sama seorang kambing, kucing mana nyambung kan begitu? Jangan kau samakan, kan Tuhanmu itu domba yang disembelih. Ya terserah. Itu kan makanya itulah terserah bahasamu lah. Enggak gini aja Bang. Kau yang nyebut binatang di sini kok. Kamu Jangan nyebut ikutin. Ini aja Pak, gini nih, tengah malam dengerin. Makanya saya Dengerin Tuhan kamu Yesus ya? Gimana? Tuhan kamu Yesus.
bahasa kami gini ya. Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang satu. Bukan Yesus. Jangan gini. Saya dari tadi mendengarkan abang selalu menggiring orang-orang Kristen untuk beropini sesuai dengan pandangan abang. Tapi itu enggak masalah. Biarin dulu, biarin. Bagi saya itu kan biasa aja. Saya pun demikian ketika saya berbicara agama saya. Enggak bang, dipersingkat bang, Tuhan Anda itu siapa? Nih, makanya saya bilang Tuhan saya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oke, Allah yang Maha Kuasa, bukan Yesus ya? Itu dia adalah putra Allah yang turun ke dunia. Jadi Tuhan Putra kamu dewa. berapa? Tuhan kamu berapa? Satu dong. Yesus bukan Tuhan ya? Dia adalah putra Allah yang turun ke dunia. Ngapain? Dia adalah putra Allah yang turun ke dunia Ngapain dia ke dunia? untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan cara apa? Ya, dengan mati di kayu salib. Buset, tepuk tangan. Itu dia jelas. Jadi Tuhan turun ke bumi untuk dibunuh ya. Begitu. Ya bang ya, Tuhan turun ke bumi dibunuh. Tidak gini, Dibunuh tidak yang ada menolaknya. seorang pun yang bisa jangan potong dulu. Ya bukan saya potong, Pak Esther yang potong. Oh, Pak Esther. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Tuhan. Loh. Terusin banyak Mbak, terusin lucu ini. Nah, jadi gini. Karena tidak seorang pun yang bisa membunuh Tuhan, maka dia hadir ke dunia ini dalam bentuk manusia. Supaya Artinya Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan. Itu berubah jadi bukan gini. Dari Tadi ngomongnya apa tadi barusan? Turun ke bumi menjadi apa? Turun ke bumi menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi bukan Tuhan? menjadi manusia. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Jadi gini, jangan selalu Tunggu. Jangan menggiring opini yang Anda tidak bisa kemudian meloloskan diri Anda dari pernyataan Anda sendiri. Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan kan? Kalau oke, tahan dulu yang itu ya, boleh? Kenapa? Ditahan dulu ya Kenapa? pertanyaan itu ya. Kenapa bisa Kenapa? membuat Bukan lutut kenapa, gemetaran? Itu bisa. Enggak. Masalahnya begini, saudaraku. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak rasional. Ya. Inilah bukti. Inilah buktinya. Makanya Anda mengatakan tahan dulu ya di situ ya. Kenapa? Karena akal Anda kena. Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah bisa diterima? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Lalu alam semesta ini yang jaga siapa kalau Tuhannya berubah? Seibarat manusia menjadi babi. Apakah manusianya masih ada? Enggak ada lagi kan, dia sudah jadi babi. Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhannya masih ada? Enggak ada, karena dia sudah jadi manusia. Kalau dewa menjadi manusia, itu masih cocok dengan agama pagan. Tapi kalau dia Tuhan jadi manusia, mau ke mana? Ke pagan kagak bisa, ke agama samawi tidak bisa. Coba, kira-kira Anda mau letakkan di mana tuh? Oke, sudah. Sudah. Oke. Jadi gini, saya bilang ngikut siapa tadi, Pak Esther ya, yang gini-gini terus. Bukan, itu burung beo, udah turun dia. Enggak lah, jangan gitulah. Aku kasih nama dia burung beo dan dia suka. Oh ya. Malah sepanjang debat dia ambil lipstick sekali. Jadi gini, saya bicara tanpa ada rasa jengkel, tanpa ada rasa dendam. Oh iya, harus. Beda pendapat. Iya, harus. Atau berdalam. Oke, tapi pada intinya seorang Tuhan tuh bisa nggak hadir telanjang mata di depan kita? Seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Ini ajaran seorang dewa. Kalau seorang dewa boleh, karena itu masuk dalam konsep paganisme. Kalau seorang Tuhan, kita mau kemanakan ini? Barang ini mau di... Terus Masa Tuhan itu Tuhan itu dibahasakan orang? oleh manusia sebagai apa? Gimana? Seorang Tuhan itu dibahasakan kita manusia awam ini kayak gimana? Tuhan Ya. tetap aja. Bisa nggak digambarkan? Seorang.
Itu pagan itu. Iya. Seorang balik dewa. lagi. Makanya saya bilang tahan dulu pernyataan itu. Nah, Ya udah, oke. coba abang gambarkan secara kita manusia, Tuhan itu kayak gimana sih? Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Jadi kita tidak bisa kemudian membayangkan wujudnya seperti apa. Tapi Abang, dia sudah, ada. Cukup. Sudah segitu ya. Ya, Tuhan itu tidak bisa kita gambarkan dalam pikiran kita manusia. ya. Kan? Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa menggambarkan manusia, lo gimana kita bisa bilang Tuhan? Orang kita aja tidak memahami Tuhan. Oke, baik. Saya Kita jawab. percaya. Oke, Stop dulu. Jangan saya potong ya. saya sekarang mau mengatakan stop. Oke, iya, siap. oke. Sekarang Anda coba teriak, Tuhan. Coba Anda teriak. Jangan teriak-teriak ini. Pelan-pelan lingkungan. aja, pelan-pelan. Tuhan, coba. Tuhan. Ya. Nah, kira-kira Tuhan dengar gak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Loh, Dengar dong. Emang Tuhan budak? apa ini? Inilah penyembah-penyembah manusia itu gitu. Karena Tuhanmu manusia, makanya Tuhanmu gak mendengar. Sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan, kira-kira yang Tuhan ini yang sebenarnya dengar gak? Dengar. Lah makanya saya itu bilang nggak tahu. Dengar. Dengar atau enggak? Garing misalnya. Ini sakit ini. Garing. Nah, sudah mulai nih. Makanya itu jangan biar nggak mengambang pembahasan kita. Saya bilang nggak perdebatannya, pembahasan. Kita manusia awam itu tidak bisa memikirkan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan tuh kayak gimana bentuknya, mukanya, wajahnya, sifatnya. Yang kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Oke, sampai di situ. Tuhan sudah mikir supaya bisa manusia kenal Tuhan itu bagaimana, sudah ditunjukkan caranya. Ngapain kita harus mikir? Nah, itu kita mikir Tuhan, tetapi kita kok nggak tahu Tuhan tuh kayak gimana. Oleh sebab itu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan dosa manusia. Lah mau gimana jadi bentuk Tuhan, mau menyadarkan Tuhan orang kita nggak paham Tuhan. Makanya dia mencari karena daging. itu dia hadir ke tengah-tengah manusia untuk menyadarkan manusia, hadir sebagai Yesus putranya yang ke dunia. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Oke, nah Kalau sudah, Anda seperti itu, udah, ya? teriak Tuhan, apakah Tuhan mendengar atau tidak? Mendengar. Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu Tuhan mendengar atau tidak mendengar. Saya nggak tahu. Berarti Mungkin ragu Tuhan kalau Tuhannya mendengar, oke. maha mendengar dia. Mungkin Tuhan Menurut tidak saudara, mendengar. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar atau tidak? Maha tahu, maha mendengar, maha Ah. melihat, maha Itu. kuasa. Maha mendengar, maha melihat. Nah, makanya saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan, apakah Tuhan yang sesungguhnya mendengar Anda? Yes, mendengar. Mendengar. Nah, apakah Anda harus melihat dia sampai Anda harus mengatakan bahwa dia mendengar? Kalau ke arah sana sudah belum sampai ke sana, berarti perdebatan Tidak mesti kan? lagi. Tidak mesti dilihat kan Tuhan itu? Ya. Karena Tuhan itu maha mendengar. Yang perlu melihat kita itu Tuhan, bukan kita yang perlu melihat Tuhan. Tuhan yang maha melihat. Kita ini hamba ciptaan. Mengimani. Meja itu tidak perlu melihat tukang meja. Tukang meja yang perlu melihat meja. Kita ini tugasnya hanya beribadah, menyembah kepada yang menciptakan kita, bukan mencari mana engkau Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu orang maaf, orang idiot. Sekarang kamu cari akalmu, bisa kamu tunjukkan? Berarti saya termasuk orang idiot ya. Oh, bukan saya mengatakan itu. Tapi berapa Bang Hadi? Kamu sendiri. Korintus yang mengatakan itu. 2 Korintus 4 nomor 10. Nah tuh, kami bodoh karena Kristus. Oke, kita lanjut. Jadi ketika Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, kita tinggal meyakini Tuhan itu ada. Ya ada sih. Ya, terus kenapa harus menjadi bayi? Jadi jangan sampai naik ya, jangan sampai naik perdebatan, sebatas itu dulu ya. Nah, Dan kenapa harus jadi bayi? Tunggu dulu. Kita paham Tuhan maha mendengar,
Tuhan Maha tahu, Melihat. Tuhan Maha baik. Kenapa kita masih tidak percaya dan berbuat jahat? Nah, Mas Kenapa? lalu, ya. Kenapa? Kenapa? Kan, abang dan saya kan paham. Tuhan Iya. tuh Maha mendengar kok, Maha tahu, Dia Maha mengerti. Tapi kenapa orang-orang Yahudi pada masa lalu, orang-orang Yahudi pada masa lalu mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka melakukan kehendak Tuhan, Terus? tetapi secara agama mereka nomor satu, prakteknya nol. Apa maksudnya ini? Nah, Malah dia membunuh Yesus. karena itu Ya kan untuk memberikan Tuhan kepada kalian. abang tahu Tuhan itu Maha mengerti. Paham? Apa ini maksudnya ini anak bau? Jangan. Abang kan paham kan? Tuhan itu Maha mengerti, Maha tahu. Iya tahu. Percaya? Iya. Nah makanya. Tapi abang percaya nggak? Apa yang abang terapkan selama ini baik? Apakah abang selama ini berbuat baik? Apakah sudah melaksanakan kehendak Tuhan? Sudah. Itu yang dinamakan kesombongan, dan itulah yang dibenci oleh Kristus. Orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih taat, merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang sesungguhnya dibenci oleh Tuhan. Aduh. Oh kenapa? Apa ini? Kenapa? Justru itulah yang dibenci oleh Yesus. Ih, Nah, karena pendapatannya kan udah naik. lucu ini. Sekarang begini. Oke. Terus gimana? Apakah Yesus suka kepada orang yang memberikan dosanya ditanggung kepada orang lain? Ya, apakah Yesus suka? Anda berbuat zina, tapi dosa zina Anda ada kasih ke orang lain. Apakah Yesus suka? Yang kayak gitu-gitu. Anda yang bermaksiat, tapi dosa Anda serahkan kepada orang lain. Apakah Yesus suka? Jangan digiring ya. Loh, saya kan pertanyaannya lurus-lurus aja. Iya. Anda yang mencabuli orang, dosa pencabulan Anda itu memperkosa anaknya orang, Anda tangguhkan kepada orang lain. Apakah Yesus suka yang kayak gitu-gitu? Tidak suka. Tidak suka. Yang jawab tuh siapa tadi? Itu. Yang jawab tadi siapa? Bukan saya Itu. loh. Nah, gini. Pertanyaannya seperti itu. Oh berarti kau suka. Kalau saya, jelas dong. Saya sendiri mana suka, mana mau utang orang lain kok saya yang nanggung. Nah. Kan gitu. Nah, pintar. Terus Itu saya, siapa Itu yang saya. Oke, Itu saya, pertanyaan bukan lanjutannya. Oke, pertanyaan lanjutannya sekarang. Siapa yang mengajarkan kalian dosa-dosa kalian ditanggung oleh orang lain? Dosa-dosa saya ditanggung oleh orang lain. Siapa yang ngajarin? Paulus. Siapa? Sampai orang ini harus mati demi dosa kalian. Itu yang ngajarin siapa? Oh, itu maksudnya. Iya. Saya meyakini ya. Saya nggak bilang orang lain. Ini saya pribadi. Saya sendiri. Yesus sendiri yang mengajarkan. Dia Di yang mana? menanggung. Di mana? Dia rela mati. demi Mana dosa. ayatnya, Bos? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Kasih ayat dong. Yesus mengajarkan di mana? Ayo. Oh ya. Bisa bantu saya cari ayatnya gimana? Ya justru saya yang bertanya karena saya tidak pernah temukan ayat itu. Oh, nggak ada ayatnya ya? Nggak ada. Itu doktrin dogma itu dari Roma. Belin tongkat. Yesus mengatakan apa nih? Tak ajarin. Yohanes 5 nomor 29. Ya, ajar. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit dari kubur untuk dihukum. Mana nih penebusan dosa di salib kalau begini? Ternyata dosamu itu tidak ditanggung sama orang lain.
kamu dibangkitkan untuk menanggung dosamu sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu mana ajaran Romawinya? Yesus mati untuk nebus dosa kita. Yesus mengatakan, oh tidak bosku, kamu bangkit dari kematian untuk dihukum. Yang baik amalan perbuatannya di dunia dimasukkan ke surga, yang jahat dimasukkan ke neraka. Yohanes 5 nomor 29. Jadi gimana dosamu ditanggung sama orang mati? Oh, berarti tafsirnya gitu ya. Ini bukan tafsir loh, kok jadi tafsir pula? Aduh parah ini, parah. Parah gimana? Coba dibaca dulu. Yohanes 5 nomor 29. Oh baca, itu tafsir Baca. atau bukan? Iya, ya gini. Coba baca dulu. jangan Ini yang mau nafsir ini, dia mau nafsir, dia yang mau menafsir, saya dibilangnya. Secara ini Tadi, saya lihat tadi abang ini secara lagi. terus ya. Loh, Jadi kenapa tafsir jadi saya yang cocokologi? ini ayat 1 digunakan untuk nafsir yang lain, ayat nafsir yang lain digunakan untuk nafsir yang lain, gitu ya. Ini Yesus dikatakan bahwa mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah sekarang kalau Anda berbuat jahat, kejahatan Anda tidak berikan orang lain. Anda yang melakukan jahat, Anda yang dihukum. Anda yang berbuat baik, Anda yang diberi surga. Itu kata Yesus. Oke. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagus sekali. Kita kembali ke awal lagi. Nah, sudah 2 kali kan? Sudah 2-0 kan? Tadi apakah Tuhan bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Anda mengatakan tahan. Ini lagi dosa waris lagi. Aku tanya lagi, Yesus menjelaskan orang bangkit yang berbuat baik diselamatkan, yang berbuat jahat akan dihukum. Ditahan lagi ini. Mau pindah lagi kemana kita? Terserahlah abang jadi pemain terus jadi wasitnya nggak masalah. Loh, kita kan Yang diskusi. pertanyaan pertama tadi kan sudah dijawab. Apa itu? Gimana pertanyaan? Yesus Bisakah bukan Tuhan bukan? menjadi bukan Tuhan? Nah, makanya itu kalau kita bicara pemikiran kita manusia, tentulah Yesus Emang kau dia bukan manusia? Tuhan. Makanya Bisa. Bukan manusia gitu. ke pertanyaan tadi jangan digiring loh, Bang. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini Teruslah. berhenti menjadi Tuhan atau bisa menjadi manusia? Diskusi kita nggak selesai kalau abang potong saya terus ngomong. Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan nggak menjawab, abang selalu menggiring saya ke arah lain. Sementara pertanyaan Karena keadaannya Anda menyembah manusia. coba dulu biar orang Kristen tidak tergiring opini seperti ini ya. Abang bilang manusia Tuhan tadi gimana ya? Tuhan tidak menjadi Tuhan gitu ya? Gimana? Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisa. Apakah manusia itu Tuhan? Jangan ke situ lagi. Jangan melebar lagi. Ada apa lagi nih? Makanya ini orang Kristennya selalu digiring ke situ, kalah terus. Tidak, saya tanya sama saudara, apakah manusia itu adalah Tuhan? Bukan. Bukan. Yesus ini manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini Tuhan atau manusia yang mana? Yang Yesus maksudnya. Apakah manusia ini Tuhan? Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau 100% manusia, 1%-nya bisakah jadi ayam? Nah. Bisa enggak? Kan sudah 100% manusia. Bisa enggak 1% ayam? Bisa jadi kalau pemikiran kita manusia. Berarti manusianya cuma 99%, tante. 1%-nya ayam. Gundul, dengarin dulu, jangan terlalu ngotot. Loh, Dengar dulu. Anda mengatakan, bisa tidak Anda mengatakan sebuah cincin emas 100%, tapi di waktu yang bersamaan cincin yang sama juga adalah tai kambing 100%? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak gini aja. Mulai 3-0 kan?
3-0. Inilah yang Al-Quran katakan, orang kafir itu tidak menggunakan akal. Oh maaf, saya orang Kristen. Saya Lah, beragama memang tidak orang Kristen berakal. tak berakal. Kalau berbicara mengenai kekristenan, orang Kristen tidak pakai akal. Pasti itu. Gitu dong. Nah, orang Kristen yang memakai akal adalah kebanyakan orang Kristen yang dibenci oleh Yesus. Ketika orang Kristen Jadi kalau orang menggunakan Kristen tidak menggunakan akal, disayang sama Yesus. Berarti gila, orang gila. Orang yang tidak menggunakan akal adalah orang Gila. cuplis. oh terserah orang gila, berarti orang gila dianggap tidak masuk surga gitu. Orang yang gila itu tidak ada hukuman bagi mereka karena mereka memang gila. Kalau Anda ini bukan gila, Anda ini yang membuat akal Anda tidak berfungsi. Nah, Yesus aja suruh pakai akal saya gimana? gini ya, boleh saya 1 menit terus Anda ngomong sebanyak-banyaknya terserah. Saya adalah orang Kristen yang beragama tidak menggunakan akal, tetapi saya menggunakan hati. Kata Yesus suruh pakai Anda akal. adalah saya berani berbicara di sini, terserah orang Kristen tersinggung. Ketika Anda menggunakan agama, menggunakan akal, Anda tidak bedanya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dibenci Yesus adalah orang yang terlalu banyak menggunakan akal. Kalau tetapi tidak praktiknya dibunuh kosong. Tuhanmu sama Yahudi, nggak ada Tuhanmu loh. Ya terserah Jangan kau kau benci lah. Yahudi. Terserah kau lah. Sekalipun engkau menumbuk orang yang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, orang tulul tidak akan lenyap daripadanya. Ini Amsal 27 nomor 22. Sekalipun engkau menumbuk orang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenapa orang itu menjadi tulul? Saya tanya dulu. Emang. Kenapa orang itu menjadi tulul? Dengar. Kenapa orang itu menjadi tulul? Apakah karena dia gunakan akal atau karena dia tidak gunakan akal? Jawab. Iya. Saya termasuk orang yang tidak menggunakan dan tidak berakal. Berarti Anda adalah orang Tolol. Oke, kalau begitu dengarkan saya 1 menit. Kalau begitu, dengarkan. Saya memang orang tolol. Kalau dan begitu, Anda dengarkan orang saya 1 cinta. menit. Anda sudah mengakui diri Anda sebagai orang yang tulul. Nah, dengarkan saya 1 menit. Benar. Amsal 5 nomor 23. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena ketululannya ia besar dan ia sesat. Amsal 12 nomor 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang yang hatinya bebal menyeru-nyerukan ketululannya. Amsal 13 nomor 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan ketululannya. Amsal 14 nomor 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang yang tulul meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 14 nomor 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdas, tetapi orang yang bebal ditipu oleh ketululannya sendiri. Amsal 14 17 sampai 18. Siapa lekas naik darah berlaku tulul, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak pengalaman mendapatkan ketululan, tetapi orang yang bijaksana memahkotakan pengetahuan. Oke, Amsal 14 nomor 24. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tetapi tajuk orang yang bebal adalah ketululannya. 14 dari 29 Amsal. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan ketululannya. Amsal 15 nomor 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal mencurahkan ketululannya. Amsal 15 nomor 14. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan ketululannya. Amsal 15 nomor 21. Ketululan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus tidak menggunakan ketululan. Masih mau? Masih ada 672 ayat terkait dengan ketululan yang Anda bangga menjadi orang lol. Orang lol. LOL. Kenapa Anda suka tulul? Kenapa? Karena saya suka tolol di hadapan Tuhan. Wih, Saya terserah Anda memandang saya tolol.
Saya Tapi tidak Tuhan, merasa tapi Tuhan pintar justru di hadapan mengajarkan orang untuk menjadi pintar. Kenapa justru Anda kok mau menjadi tulul? Orang pintar Saya yang mau melawan Tuhan. saya hanya seorang tolol di hadapan Tuhan. Kasihilah Allah dengan akal budimu. Jangan lain lagi, tolol tadi, tolol. Jangan Akal kasih-kasih. budimu itu disuruh. Tolol, tolol. Yang Yesus tolol, mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. yang tolol tadi, yang tolol jangan yang kasih lagi. Yang tolol. Saya kasih lagi, mau lagi? Iya, banyakin tolol. Oke. Amsal 16:22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang tulul adalah ketululannya. Siksaan loh. Siksaan. Amsal 17 nomor 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal dengan ketululannya. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak, berarti ganas, daripada bertemu dengan orang yang bersama dengan keturunannya. Amsal 18:13. Iya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah orang tulul dan kecelaannya. Amsal 19 nomor 3. Ketululan menyebabkan jalan orang itu, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ternyata orang tulul gusar. Amin. Ini justru orang tulul gusar mencari jalan Tuhan. Saya bersyukur. Loh. Masih mau? Saking Mau, tololnya. terus ada Masih lagi. mau? Ada nggak Amsal tolol? 22 nomor 18. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikannya akan mengusir dia daripadanya. Amsal 24 nomor 9. Memikirkan ketululan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ayo. Amsal 26. Jangan menjawab orang bebal menurut ketululannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dia menjadi tulul. Jawablah orang bebal menurut ketululannya, supaya ia menganggap dirinya bijak. Ya. Amsal 26 nomor 11. Seperti guguk kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi ketululannya. Amsal 27 nomor 22. Sekalipun engkau menumbuh orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Betul. Dia disamakan guguk. Mengembali kepada muntahnya. Udahlah. Kalau begitu, saya tidak level dengan Anda untuk berdiskusi. Ternyata Anda ini adalah orang tulul dan Anda bangga menjadi orang tulul. Mohon maaf. Bangga. Ya, silakan. 100% bangga. Aduh, capek saya. Saya bangga tolol di hadapan Tuhan. Saya Bang bangga Handi. bahwa saya Kau disuruh berakal. Bang Handi. Di dalam Tetapi Bible itu tidak di hadapan Anda. berakal. Akhi Sugi, dirukia dulu orang ini. Di Rukia ya? Iya, silakan. Rukiah. Ada air Karena tape nggak? dua Air minggu, tape? 2 minggu pun Anda merukiah saya tidak akan pernah berubah pikiran. Enggak, saya butuh air tape. Ada nggak air tape? Jadi gini, sudah Air combera musari. masih ada lagi? Mau Gini aja, setengah bro. walaupun Bro, sekacau step. pun saya dengar. Step. Saya sabar aja. Step di sini tidak perlu. Step dengerin. Tolong. Step kok diam? di sini tidak perlu bicara banyak. Oh, jangan ada perlu bicara banyak. Jadi kalau mau Nah, itu menandakan Anda itu kan kalah. bicara banyak kan kamu ini nggak bisa kooperatif. Semakin banyak Anda bicara, semakin orang nggak ngerti gitu loh. Kenapa? Yang Anda omongin itu nggak apa ya, nggak banget gitu loh. Yang sederhana saja lah. Cukup saya sarankan kenali dulu itu Yesus. Itu aja dulu. Setelah kau mengenali Yesus, bagaimana cara mengenali Yesus? Baca Biblemu, siapa Yesus menurut Yesus. Jangan belajar siapa Yesus menurut Paulus. Coba saya pengen nanya Anda sederhana. Menurut Anda, siapa Yesus menurut Yesus? A. Yesus adalah utusan Tuhan. B. Yesus adalah Tuhan. C. Yesus Tuhan dan dia manusia dan Tuhan. Yang mana menurut Anda? Sulit kan kalau to the point, nggak mau kan? Saya ulang ya.
siapa Yesus menurut Yesus? A. Menurut Yesus dirinya utusan Tuhan. B. Menurut Yesus dia Tuhan. Yang mana yang benar? Utusan. Apa Pak Esther? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Pak Esther udah mulai sedikit waras. Steve, siapa nih? Seven. Siapa Yesus menurut Yesus? A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Stephen, kalau begini Anda nggak mau ngomong kan? Nggak mau ngomong kalau udah begini dia. Kalau Pak Esther kenapa Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan? Pengakuan dia. Ah, pinter. Saya diutus oleh Bapakku. Aku sama dengan Bapakku. Jika engkau melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku. Jangan di situ dulu, jangan bawa Bapak dulu. Ini ngomongin Yesus. Mesti gitu penjabarannya. Jadi kalau Yesus utusan Tuhan, berarti ada Tuhan yang mengutus Yesus, betul? Betul Pak? Betul? Oke. Jadi ada pengutus, ada yang diutus, betul? Ya. Nah, menurut Anda, yang manakah yang sebenar-benarnya yang harus disembah? Atau yang dituhankan? Pengutuskah atau yang diutuskah? Silakan Pak Esther. Yang mengutus. Yang mengutus, pinter. Ya Anda udah mulai pinter nih Pak Esther nih. Ya. Pinter Anda ini. Sedikit lagi Anda keluar dari Kristen kalau begini caranya nih. Bukan keluar. Semua orang Kristen itu Pak, Yesus itu Tuhan, bukan utusan Tuhan, gitu loh. Dia Tuhan yang menjadi daging. Arti Yesus Kristus adalah Lagi kambuh. Tuhan yang menjadi daging. Dia menjelma menjadi daging melalui Maryam Terus oleh kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan. jadi Bapak yang menjadi daging, begitu? Tuhan yang menjadi daging. Yang menjadi daging itu Bapak toh, Tuhan kan Bapak di surga. Ya. Oke. Dia menjadi daging. Ya. Nah, setelah Bapak menjadi daging, apakah masih ada Bapak? Ya dia sendiri. Kalau begitu, makanya kalau begitu Bapak tidak menjadi daging, Bapak masuk ke dalam daging. Betul? Bapak menjadi daging. Kalau Bapak menjadi daging, daging ini adalah Bapak. Betul? Betul. Weh, kok bisa daging ini adalah Bapak? Orang dia yang menjadi manusia. Coba diulang dulu nih Pak, ini sederhana loh ya. Bapak menjadi daging atau Bapak masuk ke dalam daging, yang mana yang benar? Bapak menjadi daging. Kalau Bapak menjadi daging, berarti Bapak sudah tidak ada karena sudah menjadi daging, betul? Karena dia maha kuasa. Ini bukan masalah maha kuasa, ini mau pakai akal sehat dulu. Bukan. Kalau kita membahas Tuhan itu harus kita mengaku dia maha kuasa. Iya, ntar dulu. Setelah dia menjadi daging, apakah, dengerin Pak Esther, setelah dia menjadi daging, apakah dia maha kuasa? Maha kuasa. Oke, baik. Yakin Pak ya? Yakin. Oke. Kira-kira Yesus itu waktu bayi maha kuasa nggak Pak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Pak, waktu Anda bayi, Ya. Pak Esther bayi, apa yang Anda kuasai waktu Anda bayi? Dia kan setelah berumur, karena dia kan udah berumur 33 tahun. Jangan dulu berumur, masih bayi dulu. Dia baru lahir nih, taruh di palungan, dibungkus kain lampin itu loh. Udah jadi Kayak Yesus nggak langsung dewasa Pak, dia dari bayi dulu. pembicaraan logika kayak gitu. Ya dia dari bayi dulu loh. Iya. Nah, waktu dia bayi itu sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan? Artinya kan
Yesus Kristus artinya Pak, jangan lawan akal sehat, Pak. Mohon, Pak. Yang menjadi- Fungsikan, Pak Esther, fungsikan sedikit akal Anda, Pak. Sedikit aja, Pak. Tolonglah, Pak. Gitu loh. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Iya, setelah dia menjadi daging, apakah dia maha kuasa? Ya Tuhan tetap maha kuasa dong. Oh, berarti bayi Yesus maha kuasa. Kalau itu dibahas rumit jadi logika. Artinya Dia kita pernah aja. Nggak bisa, Pak, karena nggak bisa, Pak, dihilangkan itu karena dia pernah jadi bayi. artinya beriman kepada Tuhan yang maha kuasa, Nah, ini namanya asal. Ini Bapak namanya imani saja. langit dan bumi. Itu namanya Pak Esther, ini imani saja, Pak. Anda nggak bisa menghilangkan perkembangan Yesus mulai dari bayi sampai dewasa. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan segala sesuatu, Pak? Tuhan yang maha kuasa. Siapa itu? Ya dia Tuhan yang maha kuasa. Siapa namanya? Tuhan yang maha kuasa, Yesus yang datang kembali. Oh, Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan Yesus itu yang menciptakan manusia. Yesus yang sudah datang kembali, Enggak, yang menciptakan manusia siapa, Pak? yang maha kuasa. Oh, jadi Pak, pakai akal dikit, Pak. Tolong kooperatif, ini saya lagi nggak mau muter-muter, Pak. Saya ini orangnya to the point, biar cepat gitu loh. Itu kepercayaan saya. Saya Iya, menurut Anda siapa yang menciptakan manusia, Pak? Tuhan yang maha kuasa. Siapa itu? Tuhan yang maha kuasa. Siapa Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kan ada namanya. Biar kujabarkan, aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Siapa itu? Maha kuasa. Siapa namanya itu? Yesus Kristus. Nah, berarti Yesus yang menciptakan manusia, betul? Ya, Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria juga. kalau bicara ke situ jadi apa? Logika. Lah, Bunda Maria kan makhluk yang diciptakan. Ya dia pencipta, mana kita nggak berhak mengatur dia mau jadi baik, dia mau jadi ini kan tergantung. Ini saya ini ikuti pola Anda loh. Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul. Jangan dilawan akal sehat, Pak. Jangan iman aja loh. Masa akal sehat Anda mati gara-gara iman, Pak? Pakai akalnya, Pak. Pakai akalnya, Pak. Kalau akal itu kan untuk apa? Iman itu adalah pengakuan kita kepada Sang Pencipta. Masuk akal nggak, Pak, kalau Yesus yang menciptakan ibunya? Masuk akal atau tidak? Itu bukan ibunya. Loh, jadi Yesus nggak punya ibu? Bukan, itu kan ibaratnya roh Tuhan masuk kepada Bunda Maria. Mati dia akal sehat. Yesus nggak punya ibu lagi. Numpang lewat di kandung ibunya gitu. Ya. Dia tanpa dari benih manusia. Iya, tapi kan pernah dikandung, Pak. Ya dikandung. Itu kan ibu jasmani aja. Saya mau nanya ke Bapak dulu ini, sederhana, Pak. Iya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga, Pak? Kalian mengakui Maryam juga? Enggak, Bunda Maria pernah mengandung. Ya. Nah, isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau anaknya orang lain? Anak Allah yang maha kuasa. Hah? Anak Allah yang maha kuasa. Jadi Bunda Maria, jadi isi kandungan Bunda Maria itu bukan anaknya Maria? Bukan, anak Allah. Oh, bukan. Waduh, baru ada ibu. Ada ibu mengandung tapi isi kandungannya bukan anaknya gitu ya. Anak Allah. Jadi Bunda Maria tidak punya anak. Tidak punya anak. Bunda Maria punya anak atau tidak, Pak? Dia Pak Esther. tapi bukan anaknya. Jadi Bunda Maria tidak punya anak. Tidak. Jadi Yesus anak yatim. Yesus anak Allah. Ya kan Yesus nggak punya ibu, nggak punya bapak, berarti anak yatim. Terus siapa yang mengurus Yesus waktu bayi?
siapa yang menyusui dia, meninabobokkan dia, merawat dia, memandikan dia, membersihkan popoknya? Siapa yang mengurus dia, Pak, kalau dia nggak punya ibu? Maria. Hah? Maria. Kandungan Bunda Maria itu hanya dipinjam, bukan Buset, dipinjam. pakai pemikiran manusia terus nih Ustadz. Baru aku dengar ini ada kandungan bisa dipinjam. Benar-benar dah. Ya kalau orang pintar ya kayak gitu. Baru dengar. Yang meminjam kandungannya Maria siapa ya? Mbahmu, ya Tuhan lah. Siapa namanya Tuhan itu? Dia dipilih oleh Tuhan. Enggak, saya tanya yang meminjam kandungan Maria siapa? Ya Tuhan. Oh, Tuhan minjam kandungan. Lah terus kalau pinjam nyawamu? Iblis. Kok pinjam nyawa sih? Lah kandungan aja bisa dipinjam, masa nyawamu nggak bisa dicabut, nggak bisa dipinjam? Justru iblis ini yang pernah membawa Yesus loh. Terus kalau iblis bawa Yesus? Ya nggak pantas lah ya iblis bawa Tuhan. Oh, Masa iblis bawa Tuhan? pantas orang pintar. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi loh. Iblis membawa loh. Berarti kalau iblis membawa Yesus, Yesus nggak layak jadi nabi, nggak layak jadi Tuhan, nggak layak. Ya heran, gua mah heran aja bang, kok Tuhanmu dibawa iblis gitu loh. Oh, berarti. Tapi kalau anda mengakui ya nggak ada masalah dong, itu Tuhan gua mau dibawa iblis kek, nggak ada masalah kan? Itu kan Tuhan anda nggak gitu ada loh. masalah juga kalau anda heran bahwa itu bukan Tuhan kan? Berapa bulan kandungannya Maria itu? Jangan-jangan kamu heran juga kalau Nabi Muhammad itu menyesali perbuatannya dia karena mengambil istri sahabatnya yang cuma satu orang itu? Di mana itu datanya seperti itu? Mulai ngaco nih anaknya, mulai ngaco nih. Ngaco. Ngomong tanpa data nih. Berarti nggak ngaku lah. Di mana datanya itu seperti itu? Datanya gimana? Berarti nggak tahu ya? Yang nggak tahu saya, nggak ada. Saya juga nggak tahu. Lo berarti kamu ngomong doang nggak ada data? Iya, saya ngomong doang. Berarti. Wah, ini nggak bisa diskusi bro kalau nggak pakai cuma data. satu doang ya? Jadi boleh kita ngomong tanpa data ya? Boleh? Ya. Oke. Saya ngomong tanpa data ya. Saya ngomong tanpa data nih. Ternyata di Bible 1928, sangat berbahaya bang. Gitu loh. Jadi diskusi itu bang harus pakai data, nggak boleh tidak. Itu namanya penistaan agama, nggak bagus. Baru ngomong penistaan agama. Nah sekarang anda di bawah saja karena udah anda mulai menyerang tanpa data, begitu ya, nggak bagus. Mana ada pernah nabi kami seperti itu, nggak ada. Kecuali anda bawa data, kita cek datanya valid atau tidak, kan gitu. Diskusi begitu aja. Kalau saya bicara pakai data. Matius 4 kalau nggak salah ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Ada datanya. Tunggu saya bacain ya, biar. Matius 4, 8 sampai 10 nih. Baca ya. Data ada nih. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus menjawab, pergilah hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhanmu dan abdikan diri kepada Dia saja. Jadi Pak Esther, kalau Yesus itu Tuhan, berarti iblis pernah membawa Tuhan Anda. Datanya ada begitu kalau diskusi. Gak boleh ngomong kalau nggak ada data gitu loh Pak. Itu gak boleh ngomong, berbahaya. Artinya kalau Anda ngomong tanpa data mempertontonkan kebodohan sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10 bunyinya begini, kami bodoh oleh karena Kristus,
tetapi kamu arif dalam Kristus, kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Jadi kalau bicara itu harus pakai data. Makanya ke saya, Bang Nyuma, semua di sini sulit untuk dilaporin ke polisi. Kenapa? Kita bicara ada datanya. Bagaimana mau dilaporin? Itu loh. Untuk itu sebelum masuk ke area diskusi, belajar dulu. Itu Pak Esther. Bertahun-tahun loh kami ini belajar, Pak. Tidak mau kami ngarang-ngarang. Loh. Mana kawan kita yang saya udah turun satu? Ya menista dia, Pak. Ngarang-ngarang gak ada data. Oke lah. Gitu, gak boleh. Boleh kita berstatement, boleh saja. Iya. Tapi sebelum kita berstatement, menurut ini, nah, baru bicara. Harus ada penjabarannya gitu. Harus ada datanya, Pak. Gak boleh ngomong gak ada data begitu. Seperti saya maksud tadi, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi gitu loh. Ada datanya. Itu Pak Esther ya. Oke Pak. Bang Juma bicara panjang begitu ya, data ada. Itu loh, kakak pernah kami bicara ngalor ngidul, itu namanya diskusi debat kusir namanya gitu. Gak boleh begitu. Tadi apa katamu Bang? Kenapa nggak dilaporin? Iya. Orang cuma kamu nggak dilaporin. Ah, Ya, kenapa? Terus emang apa urusannya? Bukan itu Bang, urusan kami tuh nggak ngelaporin kalian karena udah tahu ilmu kalian itu cuma sampai di situ doang. Bahas-bahas kitabnya orang. Siapa yang membahas ini? Ini diskusi lintas agama ini. Ini nggak membahas kan sendiri. Kan kamu bilang laporin Bang. Kami punya bukan kerja begitu. Bukan cari koin mah kami di TikTok. Ya, terus kenapa lagi kau ini bawa-bawa? Apa? Kenapa lagi kau lagi naik di sini nangis? Kenapa? Saya nggak nangis kan, tadi cuma saya bahas itu doang biar kamu tahu. Apa yang mau kasih tahu? Emang kamu punya ilmu di sini mau ngasih tahu apa? Ada waktunya juga. Oh, ada waktunya apa? Ada waktunya juga, ada yang membusuk di penjara nanti, tapi masih belum sih. Siapa yang mau membusuk di penjara? Si Kace. Si Kace udah membusuk dia di penjara. Itu si pengikut kalian. Kalau Taifuddin nggak kabur ke luar negeri, membusuk juga dia. Si Paujo nggak kabur ke luar negeri, membusuk juga dia. Cuman di sini aja kalian keluar-keluar, cuman di Indonesia aja. Loh, Ya. terus mau di mana? Mentang-mentang Di luar negeri emang ada di luar negeri Emang di luar negeri ada undang-undang penista agama di luar negeri? nggak ada. Ya nggak ada. Ya, kalau Makanya- kamu mau bahas tentang iman orang lain, iman memang kamu yakin kebenaran. Sekarang saya persilakan Anda ke bawah. Ya, tolong bersih-bersihkan sampah dibawa kan orang habis hajatan gitu ya. Kalau nggak punya ilmu nggak usah naik deh jadi pahlawan. Menunggu sebentar lagi nih si Gilbert nih pendetamu nih. Kita akan proses terus nih. Gitu loh. Tunggu aja tanggal mainnya. Gitu loh. Tunggu aja. Si Gilbert LP-nya sudah ada, ya sabar aja dulu. Bagaimana kamu melaporkan kami? Kami ini tidak monolog. Diskusi, tanya jawab. Tadi ada 3 Kristen sini naik, nanya ke Banyuma, dijawab, tanya jawab, komparasi begitu. Kalau kami Muslim semua ngapain bahas Bible? Gitu loh, nggak pernah. Dan kami melarang monolog, nggak boleh. Nah kalau ada Kristen baru diskusi lintas agama. Kamu naik-naik, kenapa kamu membahas agama orang lain? Siapa yang bahas? Orang diskusi kok. Nah saran saya, kalau mau mengurangi perdebatan ini, beritahu tuh LAI, ya, rubah semua itu isi yang ada di Bible yang berhubungan dengan istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran yang ada di dalam. Sampulnya jangan pakai Alkitab lah, pakai Bible pakai Biblos gitu. Kata Allah dihilangkan lah, pakailah Yahweh atau apalah gitu.
ada teos, pakailah itu. Kata rasul juga jangan dipakai lah, rasul itu kan dari Al-Quran dan banyak-banyak lagi yang lain. Kalau ini kamu sudah hilangkan, sebagaimana kitabnya Hindu, Buddha itu tidak ada istilah-istilah agama lain yang dicaplok, ya sudah aman sudah. Pernah nggak kami ribut dengan Yahudi? Yahudi mandiri dengan kitabnya sendiri. Pernah nggak kami ribut diskusi sama Buddha? Nggak. Hindu nggak. Kenapa? Kadang Bang Juma kagak nggak tidur. Ini supaya kalian paham bahwa kalian itu ya ke Islam-Islaman. Islam-Islaman itu gaya-gaya Islam semua itu dibungkus gaya-gaya Islam, tapi prakteknya nol. Ya tujuannya adalah supaya orang ikut Anda. Ya nggak bisa, kami ada melindungi saudara kami. Sasarannya adalah orang yang lagi sakit, orang yang lagi dilanda ekonomi, orang lagi yang punya utang, disamperin gitu ya, door to door. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari kami yang selalu mantau dari Timor Leste ini. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ikut naik nih hari ini nih. Sudah sekian lama mengikuti ini. Iya Bang. Saya juga himbau kepada pendeta Gilbert, lu mau indong ini loh. Next lah ya. Next gitu. Mudah-mudahan ada dengar. Kalau nggak salah hari ini pagi atau siang tadi Anda ke Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya di sana itu pada ulama kami itu orangnya baik semua, saking bijaksananya itu. Tapi kami juga akan berkunjung ke MUI beberapa hari ke depan. Akan kami akan berikan semua data-data itu supaya ada balance begitu. Bahwa apa? Pendeta Gilbert ini kurang sudah keterlaluan, sudah nggak bisa ditolerir. Imbau juga kepada pendeta, nggak usah pakai kata Allah lah, nggak usah pakai kata Rasul lah, nggak usah pakai Alkitab lah. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Hanya Anda jadi Al-Quran itu tertulis Alkitab, kitab begitu. Rasul itu nggak ada apostolos loh. Jadi janganlah. Coba lihat Kristen di luar negeri, nggak ada tuh istilah-istilah Islam dia pakai. Kenapa di Indonesia sih ke Islam-Islaman begitu? Kita tuh maunya tuh Anda itu punya apa namanya jati diri, mandiri. Jadi ada perbedaan yang ini Kristen, ini Islam. Jangan ke Islam-Islaman dong. Gitu loh. Kalau mau Islam sekalian aja syahadat gitu loh. Jangan dibungkus-bungkus. Kebungkus Islam, tampil di media berhijab, tampil di media pakai sorban, pakai kopiah, melebihi dari ustadz. Tapi di dalamnya apa? Gak boleh begitu. Saya rasa nggak ada orang ketawa kok kalau Anda tampil di media pakai baju pendeta salib gede, nggak ada. Justru saudara saya Muslim paham, oh ini Kristen, nggak usah naik gitu. Gitu. Udah cukup? Penyemua cukup ya, udah jam berapa nih? Istirahat? Iya Bang Andi. Kita Kayaknya istirahat. Kayaknya pada. Jadi terakhir tadi di Makassar gimana, Banyuma? Jadi nggak jadi, ya. bukan nggak jadi Bang Andi. Si pendetanya yang batalin datang. Dibatalin datang, tapi besok saya juga dan tim masih diundang ke rumah jabatan wali kota.
Tapi saya katakan kalau pendetanya nggak ada, ngapain saya datang? Untuk apa? Untuk apa coba? Mau bicara dengan Tadi pemerintah. udah siap mau demo di sana itu di hotel. Nggak Ya. jadi datang. Teman-teman sudah